Saudara-saudaraku, mari kita kembali tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Kita akan sambut firman Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh benar sebagaimana syair lagu pujian yang kami naikkan, meninggikan namamu ya Bapa. Kami ingin mempersembahkan tubuh kami yang telah Engkau beli dengan harganya lunas dibayar oleh darah Kristus yang kudus. Dan kami percaya akan terus dimampukan tubuh kami yang sementara ini untuk dipakai memuliakan Allah kami, Allah yang tidak terbatas, dengan kuasa kebangkitan-Mu yang sangat mulia akan terus menegakkan hati dan pikiran kami untuk datang kepada pengertian-pengertian yang benar, karena disinilah kami mempertaruhkan seluruh hidup kami. Di dalam kehendak-Mu saja kami ingin berdiri teguh, menyatakan dan menyaksikan kasih karunia-Mu yang sempurna bagi semua isi dunia. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan telah memberkati semuanya orang-orang kudus-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam sukacita yang dipenuhkan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan lanjutkan lagi saudara-saudaraku pembelajaran kita yang sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Bapak Ibu Saudara, karena di sini kita akan membangun sebuah garis kehidupan, cerita histori kehidupan kita dalam iman kita kepada Yesus Kristus yang mulia. Kita menjalani sebuah proses pembentukan Tuhan. Amin. Proses pembentukan Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, sangat luar biasa. Ini bukan proses pembentukan dunia, tapi pembentukan kehidupan yang baru yang tidak dikenal oleh dunia. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang Paulus katakan, tapi manusia duniawi tidak menerima, tidak sanggup merespon hal-hal yang baru yang berasal dari Roh Kudus. Tetapi manusia rohani, siapa manusia rohani Bapak Ibu Saudaraku? Manusia rohani adalah orang-orang percaya tipe manusia yang keempat yang kita sudah pernah pelajari, yaitu manusia rohani, orang-orang percaya yang telah diselamatkan dan kehidupannya berjalan terus dalam proses pembentukan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang berhikmat, hikmat sorgawi, pengetahuan akan kebenaran yang menggairahkan semangat hidup, yang meliputi hati dan pikiran daripada orang-orang percaya yang rohani, menilai segala sesuatu, tapi dia sendiri tidak dapat dinilai oleh orang-orang dunia. Tidak dapat dinilai oleh orang-orang dunia karena orang dunia hanya bisa menilai secara bagian luar, eksternal daripada manusia itu sendiri secara kedagingan, tapi tidak bisa menilai secara manusia batiniah, manusia rohani. Nah, ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, Jadi ketika saudara dan saya percaya kepada Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, lalu Allah bekerja memeteraikan saudara dan saya dengan Roh-Nya yang kudus sebagai tanda milik Tuhan. Itu tidak berarti bahwa ada fenomena-fenomena yang tampak di
secara kasat mata ya dalam diri saudara, tapi ini adalah pekerjaan rahasia Allah. Pekerjaan Allah secara rahasia mengubahkan setiap orang yang percaya dari bagian inti kemanusiaannya, inti kemanusiaan kita, yaitu Allah bekerja melalui hati dan pikiran kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya mencari tanda bahwa kita ini sudah benar-benar ada di dalam Tuhan Yesus, ya saudara dan saya penasaran untuk mengetahui siapa diri saudara dan saya di hadapan Allah, maka saudara jangan mencari penglihatan-penglihatan, ya, jangan mencari ya di dalam mimpi-mimpi. Saudara bisa keliru dan bahkan bisa sesat karena Tuhan tidak menempatkan ya pengenalan akan dirinya di dalam fenomena alam atau penampakan secara lahiriah. Amin. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar di suatu bagian perikop Alkitab yang sangat membutuhkan banyak waktu membicarakannya, Bapak Ibu Saudara, karena kunci berhasil perjalanan cerita kehidupan kita mengiring Tuhan ya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya adalah kalau kita mengerti perikop ini, Efesus pasal 1 ini, Bapak Ibu Saudaraku, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23, disinilah saudara-saudara ujian bagi setiap orang percaya mengerti atau tidak ya panggilan hidupnya ya yang terus menerus menyadarkan kita saudara-saudaraku bahwa setelah kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, setelah kita percaya Injil keselamatan dan yaitu Yesus mati hapus segala dosa, Yesus mati dikuburkan dan bangkit mengampuni segala dosa, bukan sebagian dosa, tapi segala dosa, sekali untuk selama-lamanya. Maka sejak saat itu saudara-saudaraku, oleh karena meterai Roh Kudus yang telah tinggal di dalam diri saudara dan saya, kita terus berada di hadirat Tuhan, maka ya kita terpanggil dan dipanggil untuk memperoleh roh hikmat, pengertian yang benar, yang meliputi hati dan pikiran kita, memperkembangkan terus minat saudara dan saya, animo, ya saudara dan saya, gairah daripada saudara dan saya, ya untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus yang sorgawi. Amin. Dan saudara-saudaraku, bagi orang dunia, ya itu bukanlah sesuatu yang sangat menarik. Ya bagi orang-orang duniawi untuk mengerti Kristus yang sorgawi ya, adalah sesuatu yang dianggap itu sangat sulit sekali untuk dicapai. Ya karena memang tidak bisa dicapai dengan usaha sendiri, Bapak Ibu Saudara ya. Tidak bisa diraih dengan kekuatan pikiran sendiri, tidak akan mungkin Bapak Ibu Saudara ya. Hanya karena kemurahan hati Tuhan, oleh anugerahnya dan oleh karena pekerjaan Roh Kuduslah, maka saudara-saudara dan saya bisa dihantarkan ya. Jadi Roh Kudus adalah penghantar kepada saudara dan saya untuk bisa menapaki bagian-bagian kehidupan rohani di mana saudara dan saya harus terus diperlengkapi ya supaya kita terus ditingkatkan ya, kelemahan-kelemahan kita saudara-saudara disingkirkan dan digantikan ya dengan kekuatan-kekuatan daripada Roh Kudus, kekuatan-kekuatan daripada Allah di dalam Yesus Kristus yang disebut di dalam ayat 18 itu
menjadikan mata hatimu terang, bernas, ya, memahami kehendak Allah yang surgawi, sehingga saudara, ya, dipakai oleh Tuhan untuk bisa mendelivery apa-apa saja yang termasuk dalam bagian rencana, di dalam rencana Allah, di dalam anugerahnya. Saudara dan saya bisa mengangkat itu ke permukaan. Amin. Untuk bisa memperlihatkan terang daripada Kristus yang surgawi di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan kegelapan. Nah, kemarin saudara-saudaraku, kita sudah melihat gambaran atau potret yang sangat mengerikan sekali dari kehidupan orang-orang yang dikatakan tidak mengenal Allah. Ya, itu sudah kita lihat kemarin di Efesus pasal 4, supaya saudara dan saya dikatakan, ya, Paulus memberikan ketegasan, ya, di ayat 17-nya Efesus pasal 4 itu. Di situ judul perikopnya adalah manusia baru. Ya, tapi banyak orang tidak mengerti apa maksudnya manusia baru ini. Mereka berpikir manusia baru itu adalah berhenti hanya dari sekedar perbuatan-perbuatan moral saja yang dulu jahat dan sekarang menjadi baik. Begitu, ya. Dulunya dia adalah seorang pencuri, penjudi, ya. Yang dulunya dia seorang perokok, kemudian berhenti, ya. Mereka berpikir bahwa itulah maksud daripada bertobat dan manusia baru. Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya sekedar di situ. Kalau menghentikan kebiasaan yang dianggap jelek atau yang sifatnya kriminal dan kemudian menjadi orang yang bermoral, ya, menjadi orang yang baik. Orang yang tidak mengenal Yesus juga banyak orang yang sangat bermoral tinggi, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka mempunyai pengendalian diri yang sangat luar biasa dan mereka mempunyai moral, ya, tatanan kehidupan yang sangat teratur, ya. Nah, saudaraku, bukan itu maksudnya di sini mengenal sosok daripada manusia baru, ya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini, ya, Rasul Paulus memperkenalkan kepada kita, ya, sebuah kehidupan di dalam ciptaan baru, makhluk yang baru, ya, manusia baru yang didasarkan pada iman kepada kasih karunia Allah dan yang diciptakan di dalam kekudusan yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Di luar daripada kekudusan Kristus Yesus yang sempurna, tidak ada manusia baru, Bapak Ibu Saudara. Itu hanya merupakan proses alamiah dari upaya manusia untuk memperbaiki komunitasnya dengan nilai-nilai yang dibangun oleh pikiran manusia yang berdosa. Tetapi nilai-nilai yang dibangun di dalam kehidupan manusia baru ini, yaitu saudara dan saya sebagai ciptaan baru, adalah nilai yang kekal. Amin. Nilai-nilai yang kekal. Value daripada Kristus yang telah menebus, nilai-nilai kehidupan yang kekal, sehingga saudara dan saya bisa bergerak dan bisa beroperasi kehidupan saudara dan saya di dalam sebuah dimensi yang tidak terbatas, yaitu di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, luar biasa itu kan, Bapak Ibu Saudara. Itu sangat luar biasa, ya, dan sangat menarik untuk ditelusuri. Saudaraku, sebuah tantangan, challenge buat saudara dan saya untuk memahami siapa diri kita di dalam Kristus Yesus, berikut dengan disertai, ya, dengan pengertian yang benar terhadap kehendak Allah, meresponi kehendak Allah yang spesifik. Ya, kemarin sudah kita lihat sasaran daripada panggilan Tuhan
atas kehidupan kita ini adalah secara spesifik, secara khusus istimewa. Sasarannya, targetnya adalah agar kita dalam 3 hal kemarin, Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah melihat. Yang pertama adalah agar doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, tentunya ini adalah firman Tuhan sekarang bagi kita, agar terwujud dalam suatu sistem pengetahuan kita yang komprehensif tentang Allah. Amin. Suatu sistem pengetahuan yang lengkap tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah mati, dikuburkan dan bangkit, naik ke surga dan dipermuliakan selama-lamanya. Dan untuk 3 hal, yang pertama disebutkan adalah agar pengharapan, kita mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan Allah, yaitu ada suatu panggilan, calling, bagi saudara dan saya terpanggil dan dipanggil oleh Allah untuk mengerti pengharapan, hope, ya, di mana sekarang saudara-saudara kita lihat banyak orang yang sudah putus harapan, ya, dan mereka akhirnya saudara-saudara mengambil jalan pintas, ya, dalam kehidupan mereka tanpa sebuah perenungan yang mendalam tentang makna daripada menjalani kehidupan di dunia ini apa, ya, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita ada di sini dan untuk apa kita ada di sini dan ke arah mana kita akan berjalan, dan sekarang kita sudah sampai di mana dan akan berakhir di mana. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang yang tidak menyadari, ya, pokoknya berjalan sesuai insting manusia saja, ya. Seperti dikatakan di kitab Pengkhotbah, aku melihat manusia di kolong langit ini sama seperti hewan, ya sudah, cari makan sebanyak-banyaknya, ya, Bapak Ibu Saudara, cari kebutuhan sehari-hari, berjalan terus menurut insting secara lahiriah, secara jasmani saja, ya. Kemana arus mengarah berputar, ikut, ya kan, ke arah barat, ya, ikut ke arah barat, ke timur, ikut ke arah timur, ya, hanya mengikuti kemauan manusia yang berotoritas saja, bergantung kepada keinginan dunia saja sepenuhnya. Tetapi saudara dan saya tidak bisa lagi demikian. Amin. Kita dipanggil untuk tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita harus mengalami proses pembaharuan, pembentukan Tuhan atas manusia batiniah yang sudah ditempatkan, didiami oleh Roh Kudus di dalam diri saudara dan saya. Amin. Apakah itu bukan merupakan sesuatu yang sangat istimewa bagi saudara dan saya? Tentu saja, saudara-saudaraku, ini adalah merupakan suatu keistimewaan bagi saudara dan saya. Oleh karena, saudaraku, kita dipanggil untuk memahami hope, ya, di tengah-tengah manusia yang hopeless, yang tidak mempunyai pengharapan, ya, tidak mempunyai pengharapan. Bapak Ibu Saudara, ini tidak berarti bahwa manusia itu kehilangan cita-cita. Ya, semua orang, Bapak Ibu Saudaraku, bekerja keras, sekeras-kerasnya, ya, untuk mencapai apa yang mereka anggap adalah merupakan masa depan yang terbaik bagi diri mereka sendiri. Tapi itu kan hasil rekayasa dari pemikiran manusia, ya, Bapak Ibu Saudara, bukan hasil ketetapan daripada kerangka berpikir daripada manusia baru. Ya, karena kerangka berpikir manusia baru itu dikatakan adalah bersedia memberikan dirinya untuk memahami pengharapan yang terdapat, ya, yang tersedia, yang tertera, ya, di dalam panggilan kudusnya Allah di dalam Kristus, yaitu di mana saudara dan saya harus siap sedia untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah, menyaksikan sebuah pengetahuan yang
unggul, ya, pengertian yang unggul Bapak Ibu Saudaraku, yang didasarkan pada sistem kepercayaan. Amin. Bukan didasarkan pada upaya kerja keras, perjuangan, keterampilan, dan kepintaran manusia. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Hanya kerendahan hati manusia yang dibutuhkan di sini, supaya Tuhan menaruh, ya, hikmat surgawinya di dalam hati manusia yang mau merendahkan hati kepadanya, sehingga mengerti betapa dikatakan hal yang kedua, kekayaan, kemuliaan yang telah ditentukan oleh Allah bagi kita, supaya kita mengerti, Bapak Ibu Saudara, bahwa gagasan idealisme daripada hidup yang sesungguhnya itu kita tidak bisa lihat di sini, Bapak Ibu Saudara. Ya, di dunia ini kita hanya akan berhadapan dengan berbagai hal yang mengecewakan. Oleh karena di sini tempat manusia bisa berubah-ubah, ya, dan tidak stabil, Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam kasih karunia Tuhan yang menjaga kita bisa tetap konsisten, amin. Kita berkomitmen, Bapak Ibu Saudara, menyadari bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kita, dan kita ada di dalam diri Kristus. Kita berdiam di dalam hadiratnya sepenuhnya, amin. Dan sepenuhnya hadirat Allah ada di dalam diri kita setiap hari, setiap saat, dan tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari hadirat Allah. Amin. Nah, itulah, saudaraku, merupakan suatu sumber pemikiran yang harus selalu melekat di dalam kesadaran kita, membangun sebuah sistem kesadaran yang sangat mendalam di dalam diri saudara, sehingga kita terus mengulang dan terus membicarakan, terus lebih banyak lagi bersuara, saudara dan saya, tentang kebenaran rahasia Allah, tentang kebenaran kasih karunia-Nya yang spesifik, yang istimewa, yang menjadi sasaran, ya, target daripada tujuan pencapaian Allah atas pembentukan kehidupan manusia baru kita ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga dikatakan bagian hal yang ketiga tadi, pengharapan, mengerti, mempunyai pengetahuan yang komprehensif terhadap pengharapan yang terkandung dalam panggilan Allah yang kekal. Dan yang kedua, mengerti juga kekayaan, kepemilikan warisan kita, kemuliaan yang telah ditentukan bagian kita oleh Allah sendiri, yang terbaik bagi masa depan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga adalah betapa hebat kuasanya, kehebatan, keunggulan daripada kuasa Kristus bagi kita yang sudah percaya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, jadi ini adalah merupakan suatu proses pembentukan yang langka, ya, bisa disebut manusia langka, bukan bagian luarnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan manusia secara lahiriah kita disebut menjadi langka, tetapi ini adalah penampakan daripada manusia baru, manusia batiniah, yang terus-menerus diubahkan oleh Tuhan sesuai dengan gambar haliknya, sesuai dengan gambar pencipta kita yang baru, yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang hidup untuk selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah saudara, ya, sekarang kita, saudaraku, sebagai manusia baru, ya, mengembangkan selera. Amin. Ya, di dunia ini Bapak Ibu Saudara, semua orang punya selera, punya keinginan-keinginan yang menyenangkan hatinya. Ya, prioritas-prioritas yang dikejar oleh manusia. Setiap orang mempunyai, ya, keinginan tersendiri yang dianggapnya membuat hidupnya senang. Semua orang pasti, Bapak Ibu Saudara, berpikir demikian. Tetapi saudara dan saya sekarang, ya, dipanggil oleh Tuhan masuk ke dalam suatu panggilan yang benar-benar ini adalah bersumber daripada kehendak Allah itu sendiri bagi masa depan kita, bagi kehidupan kita, yang
diletakkan pada sebuah nilai yang tidak bisa diukur hanya dengan materi, tidak bisa diukur hanya dari hal-hal yang sifatnya duniawi, fenomena-fenomena yang secara kasat mata, tapi ini saudara dan saya belajar untuk mengapresiasi apa yang tidak terlihat. Amin. Nah, itu yang dimaksud Paulus, supaya menjadikan mata hatimu terang. Ya, terang benderang, tapi tidak lagi saudara-saudara seperti dikatakan di Efesus 4 ayat 17 sampai 19 itu. Ya, sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jangan mengadopsi lagi cara berpikir dunia yang berakhir dengan sia-sia. Karena itu suatu kebodohan dikatakan ya. Dengan ayat 18, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena apa? Karena kebodohan yang ada di dalam diri mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya, jadi kalau saudara menonton YouTube ada itu ini parah ini, ya, ini parah ini Bapak Ibu Saudara, ya. Saudara, dan perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya tidak heran kalau manusia itu pada umumnya adalah orang-orang yang sakit rohani, ya. Kalau di pasal 2 itu Paulus katakan kamu dahulu sudah mati, ya, karena pelanggaran dan dosa-dosamu, ya, orang mati. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau guru besar kita dulu Bapak Penilik Dr. George Bawole almarhum itu mengatakan bahwa ya setiap hari kita bertemu dengan almarhum yang berjalan Bapak Ibu Saudara. Karena sudah mati secara rohani, jadi dianggapnya sebagai almarhum gitu ya. Almarhum tapi masih bisa berjalan secara jasmani, ya, tapi sudah mati secara rohani. Untungnya saudara dan saya sudah dihidupkan, ya, oleh kasih karunia Allah. Ya, di ayat 4 itu, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih karunia-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi bagi saya pribadi Bapak Ibu Saudara adalah merupakan satu hal yang sangat membanggakan mengenal kasih karunia Allah ini. Amin. Karena di sini hidup kita sudah teduh. Amin. Sudah settle. Hidup saudara dan saya di dalam Kristus Yesus telah dipenuhi oleh segala berkat rohani di dalam surga yang menjadi masa depan kita yang telah disediakan oleh Allah yang terbaik. Dan saudara dan saya terus mengidentifikasi ya segala pelayanan kita, saudara-saudaraku, segala pemberitaan kita sesuai dengan panggilan sorgawi, di mana saudara dan saya terus belajar, ya terus kita saudara-saudara menambahkan pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia baru ini, Bapak Ibu Saudara. Karena manusia baru kita ini tanpa diberikan informasi yang akurat tentang kehendak Allah, maka manusia baru kita ini akan digelapkan oleh manusia lama, kedagingan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang akan menguasai dan membuat kita banyak kecewa dalam kehidupan ini. Dan bahkan saudara dan saya di tatap pengadilan Kristus yang akan datang bisa jadi memperoleh kayu, rumput kering dan jerami yang membuat kita menyesal selama-lamanya karena kita
tidak memperhadapkan diri kita kepada pengetahuan akan kebenaran, kita hidup sesuai dengan keinginan-keinginan kita sendiri, menjauhkan diri dari persekutuan yang benar, tidak tertarik kepada pekerjaan Tuhan, pemberitaan akan kasih karunia-Nya, dan akhirnya menjadi sama seperti dunia. Dan tidak sedikit orang percaya, orang kudusnya Tuhan yang mengalami hal itu, sehingga ya hati Tuhan sangat dikecewakan dan Roh Kudus ya mendukakan Roh Kudus. Tapi saudara dan saya belajar untuk menjalani proses pembentukan Tuhan untuk kita saudara-saudara sebagai orang-orang percaya mengerti ya ke arah mana ya sekarang ya perjalanan ya kehidupan kita ini, wisata rohani kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan menjalani kehidupan berkeliling ya dengan segala tantangan dan segala persoalan ya yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tidak dikuasai lagi oleh kekhawatiran dunia ini, tidak dikendalikan ya saudara. Bukan berarti saudara tidak mempunyai rasa khawatir, tentu saja Bapak Ibu Saudara kita tetap mempunyai rasa khawatir dan rasa takut karena kita tidak mengetahui semua hal dan kita tidak bisa mengendalikan semua hal. Tetapi saudara dan saya tidak dikuasai, amin, tidak dikendalikan ya oleh rasa takut dan kekhawatiran, tapi kita dikendalikan oleh keyakinan kita, sebuah keyakinan yang mendalam tentang pemeliharaan kasih Allah atas kehidupan kita ini dengan sempurna. Amin. Sehingga saudara-saudara dan saya terus dibentuk dan dipakai oleh Tuhan untuk bisa ya membuka mulut kita, saudara, ya menyaksikan kepada orang lain tentang kasih karunia-Nya dengan penuh keberanian adalah tanda-tanda bahwa saudara dan saya ya sedang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kepada dunia tentang pengharapan dan kekayaan serta kuasa otoritas daripada Allah atas kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, terpujilah Allah kita, Bapa kita di surga, atas segala kemurahan hatinya, kebaikannya. Ya, saudara-saudara dan saya ya bisa saling mendoakan, saling mendukung Bapak Ibu Saudara untuk sebuah tujuan cita-cita bersama yang sangat berharga ya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat mengapresiasi ya panggilan kudusnya Tuhan bagi kita semuanya. Mari kita terus jaga ya kepercayaan yang Tuhan titipkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita salurkan, sampaikan kepada orang-orang lain, supaya banyak orang yang terberkati melalui kesaksian hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali duduk dengan tenang ya di hadiran Tuhan kami, di hadirat Tuhan kami, Allah kami, Roh Kudus, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang terus mengajar kami untuk merendahkan hati supaya kami terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran ini, supaya hidup kami terus diberdayakan oleh Tuhan, berkarya lebih lagi untuk membawa banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu, sebagai pertanda bahwa kami mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap keberkat yang telah kami terima ini, dan kami salurkan lagi kepada banyak orang. Kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku. Salam sehat buat kita.